Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati netizen subscriber dari channel Padepokan Gaul yang budiman dimanapun Anda berada, baik yang di Nusantara, di luar negeri. Semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga mendapatkan sedikit kemanfaatan dari Anda sering menyimak dan juga mengamati dari setiap perkembangan dari channel Padepokan Gaul. Dan tak lupa kami sampaikan rasa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemirsa yang diberikan kepahaman yang setia mendukung dari channel Padepokan Gaul. Semoga saja apa yang Anda laksanakan itu pun nantinya bisa kembali berbuah baik kepada pribadi Anda masing-masing, begitu. Dan tak lupa juga kami doakan kepada pemirsa yang saat ini sedang mengalami banyak masalah-masalah hidup. Semoga masalah-masalahnya segera diselesaikan oleh Allah dalam wujud nyata dan diberikan hikmah, kepahaman akan hakikat masalah yang sudah dialaminya. Dan bagi pemirsa yang sakit pun semoga saja diberikan kesembuhan dari penyakit-penyakitnya, diangkat oleh Allah dalam wujud nyata. Dan harapan kami penyakit itu pun tidak kambuh-kambuh lagi. Dan semoga saja setelah sembuh nantinya pun semakin baik dalam menjalankan kehidupannya, baik menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai manusia ataupun juga semakin baik pula di kehidupannya sebagai seorang manusia, begitu. Dan sedikit pemirsa, di beberapa hari-hari ini sebenarnya memang banyak sekali fenomena, begitu. Namun dari fenomena tersebut banyak sudah masuk ke lens atau telinga kami di channel Padepokan Gaul ini, rekan-rekan kami yaitu Mas Kumel, Mas Ahmad, dan saya semuanya. Dan akan tetapi di fase sekarang ini banyak juga fenomena bukan dari alam tetapi dari sisi manusia, di mana fenomena sekarang ini banyak orang sakitnya aneh, dan juga penyakit itu pun sudah banyak diberobatkan kemana-mana tak kunjung sembuh. Bukan hanya satu, dua, atau puluhan orang, namun sudah mencapai ratusan dari semuanya yang menghubungi dari tim channel Padepokan Gaul. Dan di kesempatan ini kita akan mengungkap salah satu fenomena nyata yang agak langka, di mana ini adalah sebuah penyakit yang diderita oleh seorang manusia, di mana penyakit ini penyakit yang tidak biasa, yaitu rahim seorang perempuan atau seorang istri itu membengkak. Dan juga di mana dahulu kala sosok ini pernah memohon bantuan kepada seorang manusia yang dianggap manusia pintar atau seorang spiritual, dan di mana dahulu kala masalahnya ya saat dia meminta bantuan kepada spiritual, yaitu mengenai penagihan utang. Dan sedikit jika kita merefresh pikiran kita dan mengembalikan ke konten yang lalu, di mana pengaruh akal pikiran itu sendiri bisa dikendalikan daripada golongan gaib yang bisa membantu dari pengasihan. Dan apakah itu juga dampaknya hingga menjadi nyata, atau ada daripada sebuah memang sekarang ini fase santet itu di mana-mana. Karena banyak pergejolakan tersebut dimaknai dari beberapa kalangan manusia itu adalah fenomena santet dan juga fenomena zaman pembalasan. Itu yang agak santer, zaman pembalasan. Jadi zaman pembalasan ini sendiri pun banyak disampaikan oleh para spiritualis tertentu hingga mereka menyinggung beberapa dampaknya adalah penyakit. Benarkah seperti itu? Dan kita akan coba kuak penyakitnya dari netizen yang tinggal berada di wilayah Jawa Barat. Satu keluarga sudah alhamdulillah ini menghubungi di tim channel Padepokan Gaul. Dan penyakit yang dideritanya tadi yaitu rahimnya selalu membengkak, dan juga di kepalanya, di wajah, bahkan di bibirnya itu sering sakit. Gerangan apa yang membuat? Kita akan coba kuak dari sisi gaibnya mengenai fenomena tersebut. Semoga dari pemirsa yang menyimak dari konten kali ini bisa mengambil hikmah itibarnya, sehingga dari
konten ini pun bisa dijadikan wawasan dan pembelajaran supaya tidak terjadi kepada pemirsa semuanya. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya masih ditemani mediator teman saya, yaitu Mas Ahmad Syarkub. Ganteng kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah. Nah, kali ini ya ya mungkin sedikit saja narasinya pemirsa, disimak dari awal hingga akhir supaya tidak nantinya itu ya tidak salah sangka, tidak salah paham, dan lebih paham dan lebih-lebih bisa diambil hikmahnya begitu. Mungkin itu saja narasinya. Mohon izin, mohon doanya, semoga diberikan kelancaran dari awal hingga video kita nanti dan bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar masuknya gaya dengan berdampak apapun nantinya di mediator ini. Semua pendompleng, penyusup atau penipu dari semua unsur dari luar ataupun terikat jadi satu, keluarkan semua, menguap. Siap ya, Mas? Dibantu yang dipagari. Ada fotonya pemirsa. Namanya itu cantik, orang yang suka cantik, Ibu Andriana. Bismillahirrahmanirrahim. Dan malaikat dari ajar yang digunakan oleh Ibu Andriana, semua malaikatnya aku terkunci, terikat, tidak bisa kabur, tidak bisa lari. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, semua gaib yang buat penyakit dalam jasad Ibu Andriana yang ada di foto ini, dari gaib yang asli yang buat penyakit nyata di rahimnya hingga bengkak, dan juga di area kepala sampai ke sekujur badannya yang terkuat, dan pasukannya ketarik ke tangan saya. Masuk. Menyambung semua kuasa total tubuh mediator ini. Panas. Kamu golongan apa? Dari mana? Jika kamu berdusta, berpura-pura ataupun penyusup, otomatis tubuhmu akan terpotong-potong, bahkan meledak. Udah-udahnya berlaku bagi kamu. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada di kurungan siluman. Kamu siluman? Wujudmu siluman apa? Saat ini ya seperti golongan siluman ular. Oh, seperti ular. Bukan siluman ular asli. Saya bisa berubah-ubah sesuai dengan keinginan saya. Bisa jadi buaya? Bisa. Darat atau air? Buaya yang bisa menghilang. Oh, yang bisa menghilang itu manusia loh katanya. Setelah dia mem-PHP perempuan itu kan menghilang, atau itu buaya enggak? Itu kan cuma memanfaatkan wanitanya itu. Bisa saya mengendalikan pria seperti itu. Loh, kamu paham ya saya maksud? Paham. Oh. Saya pernah, Mas. Nah, anak buah saya pernah. Dia dengan tugas seperti itu. Tadi tuh kamu makan, minum? Mau? Makanan di depanmu. Depan makanan minuman. Tuh makanan minumannya lengkap. Silahkan makan, nanti kita lanjut. Saya ini bisa membantu pengasihan. Wih, kasihan. Makanya saya tahu apa yang kamu tanyakan tadi awal. Anak buah saya banyak. Buaya darat itu. Kalau saya nggak tahu buaya darat itu seperti apa.
Udah. Kamu pelit. Pelit kenapa? Kasih minuman saja. Makanannya ada lengkap. Man. Sudah. Begini, Siluman. Saya tadi hanya bermaksud ingin menarik gaib yang membuat penyakit dalam jasad seorang Ibu Andriana. Kami yang tarik ke sini. Ya, saya itu sudah menempati ibu itu sekitar 3,5 tahun yang lalu. Loh, berasal dari apa kamu? Dia itu mendatangi seseorang. Seorang itu dukun. Terus? Dulu Tuhan saya berpindah Tuhan dari orang pintar itu ke ibu itu. Loh, jadi dia datang ke sana. Konon katanya tidak dipasang susu, namun ya dikasih acara ritual saja. Itu langsung pengaruh. Langsung. Ada gaibnya langsung. Jadi nggak harus pakai susu dulu itu, nggak seperti itu konsepnya. Ya, dalam hatinya dia sudah meminta bantuan dari golongan itu manusia pintar itu langsung kudam-kudam dari dukun itu langsung bisa membaca pikiran wanita yang datang ke dukun itu. Selain kamu yang membuat Ibu Andriana itu sakit hebat dan sudah diperiksakan ke dunia medis yang berwenang, kok nggak ketahuan penyakitnya itu apa? Udah diobati pakai obat nyata itu nggak sembuh. Itu sebenarnya kayak apa sih ceritanya? Ya. Yang paling kuat itu ada dari golongan iblis, dari jalur leluhurnya ibu itu. Karena leluhur ibu itu sama orang pintar yang dia datangi. Sama. Nggak bisa sama. Maka dari itu golongan iblis yang dulu pernah tersambung dalam leluhurnya itu mengarahkan untuk datang ke orang itu. Jadi Ibu Andriana datang ke sana itu ada unsur gaibnya. Ada. Leluhurnya tadi yang membimbing supaya dia datang ke orang pintar tadi. Iya, itu supaya nanti ya kalau bisa ibu itu ya jadi seperti leluhurnya dulu. Gini yang mau saya tanyakan. Bu Andriana di sana waktu minta bantuan hanya supaya hutang piutangnya itu lancar saat menagih orangnya nanti ya terbawa suatu kondisi lah, lemah jiwanya. Berarti itu pengasihan yang membantu. Ya dibacakan dalam bibirnya nanti supaya mudah berbicara, halus, mudah diterima sama orang, nurut. Jadi begitu ya? Ya. Baru tahu ternyata. Dia ibu itu menyalahgunakan itu omongan-omongan yang mudah langsung itu dia bermaksiat tanpa dia mengetahui. Astagfirullah. Lalu manusia kan kadang bingung toh saat mengalami gangguan-gangguan yang tidak terlihat kasat mata seperti penyakit. Saat diobatkan ke dunia nyata itu kan nggak terlihat atau terdeteksi. Manusia kan timbul mindset pola pikirnya dan mengira bahwa itu adalah unsur santet. Apakah ada santetnya benar? Atau tidak ada sama sekali? Jujur kamu? Tidak ada. Itu golongan jin siluman yang di dekat rumahnya itu masih fasih. Masuk juga? Masuk. Loh, jin... Masih dalam lingkup rumahnya itu selalu mengganggu. Ibu itu hanya berpikiran, wah ini pasti ada orang yang tidak suka sama saya gitu. Jadi rumah manusia juga itu ada gaibnya. Terkadang manusia tidak tahu begitu. Bahkan ada rumah yang dulunya itu tempatnya angker. Orang itu tidak tahu asal bangun, tidak tahu asal usulnya tanah itu dulu. Kerajaan yang bisa iblis yang kuat. Lalu kamu tadi menyebut kamu siluman, kodam leluhur dari Ibu Andriana itu iblis. Saya kodam dukun. Iya, kamu dari dukun. Kodam yang lebih kuat dari Ibu Andriana itu tadi golongan iblis. Iya. Berarti kamu kalah tingkatan kalau begitu. Saya kan bisa mendirikan rumah di jasad yang lain, baik itu di kepala atau di tangan atau di pundak sini. Kalau iblis itu kan di dalam sini, perut, di rahimnya. Perut ya. Astagfirullahaladzim. Berarti gaib itu juga ada bagiannya masing-masing. Iya. Saling bekerja sama. Sekalipun iblis itu ya sama-sama menyesatkan manusia. Itu kan
pusatnya kerajaan di dalam ibu itu kan paling parah itu kan di sini. Perutnya di rahim itu. Iya, wah, udah megah-megah itu. Saya wah kurang. Nanti saya bangun lagi supaya saya tidak kalah dengan iblis itu. Oh, oke. Ambil minum. Minum aja boleh, asal kamu jujur, tidak berdusta. Kamu masih fasik sekarang ini. Sih. Diajak Islam mau nggak kira-kira? Nggak mau. Kenapa? Saya sudah nyaman. Saya sudah lama mendirikan kerajaan dalam jasad manusia itu. Sia-sia kalau saya tinggalkan begitu saja. Kok bisa begitu? Saya sudah punya pasukan banyak, mengambil jatah-jatah manusia banyak. Saya itu diberi keilmuan dari iblis itu, wah istimewa. Saya bisa berubah wujud. Ilmu dicabut semua nanti. Jangan. Saya ini mendapatkan susah-susah ini. Oh, kamu ganti ilmu lagi toh. Ilmu apa? Bukan saya memberi, lihat aja nanti. Gimana? Saya tidak tahu kalau kamu tidak perlihatkan pada saya. Saya menggunakan benda ini aja loh. Ibu Andriana juga kan menggunakan benda ini toh. Apa kamu tidak pergi, tidak ketakutan, tidak lari, tidak kabur, atau kamu juga bisa kabur dikala Ibu Andriana menggunakan benda ini? Iya, kamu tahu ya sebenarnya ya. Ya, ibu itu ketika menggunakan itu, saya kabur dulu. Terus keadaan leluhur tadi iblisnya kemana? Bisa menyusup dalam saraf-saraf aliran darah, pembuluh darah. Enggak hancur berarti? Ya perlu proses. Kalau yang masuk cahayanya banyak, ya nanti bisa. Iblisnya banyak, dia meminum sedikit, ya masih kurang. Oh, begitu. Nah, ini isinya cahaya lampu atau cahaya apa? Malaikat itu. Berani kamu? Tidak. Diajak Islam mau? Kebetulan dia tidak menyakiti saya ya. Ini saya pas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah melakukan set Ibu Andriana, semua malaikatnya aktif. Yang Rasul malaikatnya sudah melakukan kembali malaikatnya aktif. Semakin kuat powernya, semakin sehat semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dihancurkan kerajaan saya. Kenapa? Jangan. Mau nggak diajak Islam? Kembalikan dulu kerajaan saya. Nanti saya mau Islam. Rajamu itu kembali lengkap bentuk Ibu Andriana. Nah, saya tidak mau, saya nanti mau kembali lagi jasadnya. Nggak bisa. Kamu itu kenapa? Mau saya tipu? Ini kepalamu terpecah ini sekalian. Tangan saya berubah. Mau nggak? Bon, terpotong-potong kamu. Kenapa? Hai kamu. Saya ini masih setengah-setengah ini. Setengah-setengah gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasakan dulu. Dadamu otomatis tegap, dibuka lebar. Sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana. Setelah lengkap Allah masuk di dadamu, lengkap iman Islam masuk. Semakin dalam, semakin terang, semakin tebal stempelnya, semakin sejuk damai hawa yang dirasakan. Jika berdusta pura-pura akan meledak langsung dengan tersebut. Gimana? Memang kamu masih terikat dengan iblis, tapi kan nanti kamu bisa rasakan itu bedanya. Tuhan saya sebenarnya kodam dari dukun. Semua tuanmu yang berjanji dengan kamu dari golongan iblis, dari dukun tersebut seluruhnya terputus. Perjanjian terputus. Sallallahu alaihi Muhammad. Terbakar hangus. Bagaimana?
nanti saya bisa mendapatkan keilmuan dia nih ya. Nih, buka dulu dadanya. Semua syarat Islam, tata cara ibadah lengkap yang kamu butuhkan. Demi jinsan yang bercahaya nirwana masuk. Masuk seluruhnya itu di dadamu. Amalnya dari beliau. Sambil bercahaya terus seluruh taruh. Dan kelemahannya lengkap, dengan perang batang apa yang butuhkan lengkap masuk. Sallallahu Muhammad. Ya. Nanti saya kembali ke jin. Pasukan ambil dulu semua. Nanti kamu lebih sempurna, pasukan kamu diajak dulu. Untuk Ibu Andriana itu sekalian semua. Saya itu di telinga. Ya itu di telinganya, ambil semua. Di rahim itu nggak ada pasukanmu. Tidak ada. Tuh dari leluhurnya. Berbeda itu. lagi. Beda. Ya leluhur. Yang pasukanmu semua dikumpulkan jadi satu. Dah. Bersyahadat dulu, bersaksi ya. Ya. Ikuti apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nurcahaya Nirwana sedang melakukan Allah masuk di hampir pasukannya. Iman Islam semuanya masuk. Dirasakan lebih dalam, lebih tebal itu, lebih nyaman, lebih damai. Jika dia berdusta, pura-pura akan meledak, langsung terlempar. Semua syariat Islam, tata cara ibadah lengkap yang membutuhkan, dan seluruh pasukanmu juga masuk lengkap dengan izin beliau. Amalnya dari beliau seluruh seperti untuk umumnya lengkap, yang perang ibadah yang dilakukan, dan umum apapun yang betul akan masuk. Semakin menyambung kepada tubuhmu dan kembali ke jin lagi, pada hakikatmu terciptanya. Perjanjian-perjanjianmu dengan dukun, dengan iblis, dengan jajil, seluruhnya terputus dengan sebuah senjata. Terputus. Terbakar. Semakin terputus. Bagaimana, sudah? Ya, sudah, alhamdulillah. Tuh yang kamu ambil kembalikan, kotoran bersihkan semua. Semuanya. Wah, dah. Teram bersihkan dulu di tubuh Ibu Andriana tadi. Rajamu hancurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihancurkan itu kerajaannya dan tubuh Ibu Andriana, di telinga, di kepala,
seluruhnya hancur lebur, dan juga di rahim dari yang dikuasai dari golongan iblis, dari semua sambungan kodam-kodam leluhurnya seluruhnya terputus dengan jasad Ibu Andriana dan tidak berdampak apapun, sehingga iblis-iblis tersebut terputus total. Putus total. Tuh, lembukan itu dari kodam leluhurnya yang berada di rahim itu. Kasihan rahimnya. Hancur kerajaannya dalam tubuh. Yang berada di rahimnya dan di kepalanya. Ratusan perempuan. Hancur semuanya, porak-poranda kerajaan-kerajaan gaib itu. Akan mudah keluar nanti semua racun dan kotoran-kotoran nyatanya melalui cairan berupa muntahan dalam senjata. Sallallahu alaihi Muhammad. Sudah benar belum? Itu belum kamu putus itu. Semua sambungannya terputus. Semua kodam leluhur Ibu Andriana dengan jasad Ibu Andriana dari sosoknya dan Zulfikar ditangkap putus total. Sallallahu alaihi Muhammad. Tidak ada lagi ikatan-ikatan dari kodam leluhur yang minta upah. Sudah. Yang ambil udah kamu kembalikan semua. Terus dari leluhur itu langsung dilempari. Gunakan ilmunya, power meningkat. Masih sedikit itu. Kita tinggal lipat. Lempar semua, ditempatkan di tempatnya sana. Cepat aja suruh pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu kembalikan semua roh dan sukma dan juga seluruhnya dikembalikan lengkap dan sesatnya dengan sempurna. Di alfi sallallahu alaihi menjadi sehat semua bagian tubuh dari Ibu Andriana, roh, sukma dan yang hilang pada tempat sembuh. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Sudah kamu bersihkan? Kotorannya, kotoranmu, racunmu. Sudah. Jasadnya itu berarti sekalian mintakan berdoa itu silakan dipakai semua. Ya. Masuk dalam jasadnya semua di kepala Allah kembali semuanya sama Alhamdulillah sudah. Jadi balas baik yang keluar positif. Terima kasih. Jadi sehat, gagah, kuat. Sebelum kita berpisah, mungkin ada pesan yang bisa kamu pesankan kepada orang yang kamu dulu ganggu, kamu ikuti itu Ibu Andriana, seperti apa pesan-pesanmu? Ya, kesakitan yang dialami itu selalu bergantian. Dia harusnya mendengarkan nasihat-nasihat dari suaminya. Dia rutin dan istiqomah menggunakan bantuan dari golongan cahaya yang membersihkan kotoran-kotoran racun-racun dari golongan jin, siluman, iblis, fasik semuanya. Dia hanya perlu taat pada suami dan rutin istiqomah menggunakan bantuan dari golongan malaikat. Ibadahnya juga dibenahi juga. Sudah itu saja. Itu pesanmu. Oke, ibadahnya dibenahi sebagai manusia. Lalu sikap yang paling utama seorang istri itu taat pada suami. Itu yang paling utama ya. Ini pembelajaran bagi banyak ibu-ibu nantinya kan begitu. Karena ketaatan itu kan mahal, susah juga kan begitu ya. Iya. Mudah-mudah ya. Benar begitu. Benar. Oke, terima kasih. Kamu berjuang sendiri di luar, tidak memiliki ikatan dengan dukun ataupun iblis, bahkan dengan jasad Ibu Andriana, paham? Ya.
Oke, power meningkat, senjata yang kamu butuhkan lengkap, pasukan Melayu diperkuat dan dilipatkan ganda. Sallallahu alaihi Muhammad. Senjata yang kamu butuhkan juga lengkap. Terima kasih. Nih, perintah tugas saya mohon dengan izin beliau. Perintah untuk berjuang. Perintah ini masuk. Jadi kamu jika nanti berjuang ikuti arahan perintah tersebut, kamu yang tidak memiliki ikatan hubungan dengan manusia siapapun, begitu ya. Ya, Dan laksanakan itu dalam rangka taat pada perintah Allah. Jelas? jelas. Oke. Terima kasih, monggo silahkan. Saya langsung mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menguap semua, sehat mas? Sehat. Punya menguap. Alhamdulillah pemirsa, begitulah sedikit adanya dialog kami, komunikasi kami di kesempatan kali ini. Dan seperti yang kita sampaikan bahwa fase yang dikatakan fase pembalasan apa yang dikerjakan ternyata di mana apapun yang kita kerjakan dahulu kalau jika itu suatu keburukan, salah satunya itu sering datang ke dukun, mungkin dari leluhur kita sering dahulu kalau berbuat yang keliru, itu imbasnya kepada kita manusia gitu. Jika itu sudah nyatu dengan kita, maka timbullah pergejolakan seperti penyakit yang susah untuk sembuh, dimana sudah diperbuatkan kemana-mana pun tidak akan sembuh, walaupun dengan biaya yang mahal dan juga dengan kecanggihan teknologi yang memang sangat maju di dunia sekarang ini. Karena apa? Itu hakikatnya hakikat gaib. Dan juga sebagai manusia itu sendiri perlunya menyadari dan juga meyakini perihal gaib itu ada, dan lebih-lebih endingnya bagaimana cara kita menyikapi hal itu semua dalam rangka taat pada perintah Allah, bukan keluar daripada apa yang diperintahkan oleh Allah, begitu. Dan semoga dari kesempatan konten kali ini bisa diambil hikmahnya, wawasannya, dan lebih-lebih manfaatnya. Amin. Kurang lebihnya mungkin itu saja. Jika ada yang mengalami pengalaman yang sama, itu bisa dijadikan sedikit referensi. Dan jika dari kami ada banyak kekurangan, kesalahan, tutur kata, bahasa maupun tingkah laku, itu karena kebodohan kami, mohon maaf kiranya. Dan jika ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu bukan dari kami datangnya, semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.